Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita jumpa lagi di mata kuliah pemikiran hukum ekonomi modern, hukum ekonomi Islam modern. Di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang syariat Islam dan Qanun Aceh. Yang pertama ini adalah tentang membahas Qanun Aceh. Kenapa Aceh itu memiliki konun, hak istimewa, itu berbeda dari wilayah-wilayah yang lainnya. Kalau wilayah yang lainnya mengikuti Undang-Undang Negara Republik Indonesia, sementara Aceh memiliki otonomi tersendiri yang istimewa, namanya Qanun Aceh. Nah, Qanun Aceh ini itu merupakan hasil penengah dari konflik yang berkepanjangan antara GAM, Gerakan Aceh Merdeka, dengan pemerintah. Karena orang-orang Aceh menginginkan mereka pengen syariat Islam ditegakkan, sementara pemerintah ideologinya itu berupa Pancasila. Nah, menengahi itu mereka dikasihlah keistimewaan, memilih bisa mengatur otonominya sendiri, Ini yang disebut dengan Qanun Aceh. Ini bagus, Ini yang penting negara kita ini tidak terpecah belah, Jadi mereka memiliki hak istimewa sendiri, Nah, teman-teman, dari untuk mengakhiri konflik itu, maka muncullah mereka membuat aturan, kebijakan bagi Aceh yang aturannya itu disebut dengan atau tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Nenglo Aceh Darussalam NAD. Ini. Mereka itu dalam undang-undang tersebut memiliki 4 keistimewaan. Pertama adalah keistimewaan dalam kehidupan beragama bagi pemeluknya, Ini, terutama pemeluk syariat Islam, Dan yang kedua adalah mereka keistimewaannya dalam menyelenggarakan pendidikan. Dan yang ketiga, keistimewaan dalam menyelenggarakan kehidupan adat, adat istiadat mereka. Dan yang keempat, keistimewaan menetapkan peran ulama dalam penetapan kebijakan. Jadi mereka ini memiliki hak istimewa tersebut yang berbeda dari peraturan pemerintahan atau undang-undang pemerintahan, tetapi mereka memiliki asas dasar apa? Keislaman, wahyu ilahi dari Al-Quran dan hadis. Nah, jadi bukan serta-merta karena mendapatkan keistimewaan akhirnya membuat undang-undang, membuat konun sesuai dengan keinginan mereka. Tidak, Tapi mereka itu juga harus berpedoman kepada Islam. Karena warga Aceh menginginkan aturan mereka itu, undang-undang mereka itu berasaskan Islam. Nah, maka syariat itu muncul di sana, syariat Islam. Dan itu dipraktekkan dalam beberapa aspek, dari aspek pendidikan, kebudayaan, politik, ekonomi, dan aspek yang lainnya. Semua itu bersumber dari syariat Islam. Ini bagus, Ini. Kalau masalah yang syariat Islam yang disebut konun, konun Aceh. Konun itu artinya adalah undang-undang, Kalau kan konun bahasa Arab, artinya adalah undang-undang, undang-undang Aceh. Nah, selanjutnya, tadi sudah kita jelaskan, konun Aceh itu sumbernya adalah syariat Islam. Maka pada tahun 2003, diterbitkannya konun nomor 12 itu ada 3 hal. Pertama adalah larangan minuman khamar dan sejenisnya, Dan yang kedua adalah larangan tentang maisir, perjudian. Dan yang ketiga adalah konun yang melarang tentang kholwat, berduaan lawan jenis, laki perempuan di dalam, contohnya di dalam rumah, Ini itu yang bukan mahramnya atau bukan suami istri, itu dia tidak boleh, dilarang.
atau di tempat yang lain. Nah, itu seputar atau sekilas tentang Konun Aceh ya. Nah, kita langsung ke relasi negara dan syariah. Ini. Nah, teman-teman ya, ini. Apa itu syariat? Ya. Nah, atau apa itu negara dulu? Ya. Negara ya, kalau gambaran umumnya adalah sebuah organisasi dan suatu wilayah yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Sedangkan syariah adalah jalan menuju mata air, artinya kemurnian ya, atau jalan yang harus diikuti, jalan yang Allah Ta'ala berikan, pedoman hidup yang Allah Ta'ala kasih, dan itu harus diikuti ya. Dan juga dalam Qanun Islam disebut Qanun Islami ya. Nah, bagaimana? Ini banyak ya definisi-definisi tentang negara Islam. Apa itu negara Islam? Ya, banyak ulama yang mendefinisikan macam-macam. Ya, ini. Tetapi ya, kita langsung saja. Ini nanti kita bahas negara Islam itu seperti apa ya. Tapi kita bahas dulu yang berikut ini. Secara umum ya, para sosiologi teoritis politik Islam telah merumuskan teori-teori tentang hubungan antara agama dan negara. Ya, kaitan antara agama dan negara ini sehingga terjadilah 3 paradigma. Ya. Paradigma pertama adalah integralistik ya, atau terintegrasi ya, menyatu. Yang kedua adalah paradigma simbiotik ya, saling menolong ya, ini saling membutuhkan. Dan yang ketiga adalah paradigma sekularistik ya, ini membedakan antara agama dan negara itu harus berbeda. Yang pertama adalah paradigma integralistik. Ini ada suatu konsep penyatuan antara agama dan negara. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Ya. Wilayah agama juga meliputi politik ataupun negara. Jadi satu kesatuan ya, antara agama dan negara ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita membahas masalah politik, maka juga di dalamnya ada agama. Ya. Membahas agama, di dalam agama juga ada politik. Ini. Maka dengan adanya terintegrasi negara dan agama, ya, maka negara di sini diselenggarakan atas dasar unsur ilahi, ya, dasarnya itu unsur ilahi. Ini. Jadi berdasarkan asas Al-Quran dan hadis. Ini. Dan paham ini yang dianut oleh ulama yang bernama Al-Maududi. Ya, ini. Apa kata beliau? Ya, kata beliau bahwa negara Islam, ya, negara Islam ini harus didasarkan pada 4 prinsip dasar. Kan negara dan Islam kan nggak bisa disatukan, makanya jadi negara Islam. Ya. Itu harus memiliki 4 prinsip dasar. Ya. Pertama apa? Mengakui kedaulatan Tuhan, adanya Tuhan. Ya. Menerima otoritas Nabi Muhammad ya sebagai hakim, istilahnya dialah yang memutuskan yang benar yang salah, nah begitu ya, beliaulah ya. Ini yang ketiga memiliki status wakil Tuhan ya. Ini bisa wakil Tuhan ya, pemerintah ya. Dia langsung ya mewakili Tuhan ya, bukan mewakili dirinya atau mewakili yang lainnya, tapi mewakili Tuhan langsung. Apa yang dikatakan Tuhan Allah Ta'ala itu pun yang dikatakan dia ya. Yang keempat adalah menerapkan musyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, konsep seperti inilah atau 4 prinsip dasar inilah yang bisa disebut oleh negara yang Islam ya, berketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, menerima Nabi Muhammad ya, ini sebagai pemutus kebijakan ya, pembuat aturan ya, ini, dan juga memiliki wakil Tuhan. Yang keempat adalah musyawarah. Ini paradigma pertama ya. Yang kedua adalah paradigma atau sebelum itu di Indonesia Muhammad Nasir ya, ini menganut paradigma ini ya, paradigma integralistik ini, bahwasanya negara adalah agama dan agama adalah negara.
Kedua-duanya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan prinsip dasarnya adalah wahyu ilahi, Al-Quran dan hadis. Yang kedua, langsung ya, paradigma simbiotik ini, yaitu hubungan antara agama dan negara itu merupakan hubungan antar timbal balik dan saling memerlukan. Agama tidak akan bisa eksis, ya, ini kecuali tanpa dilindungi oleh negara. Dan negara tidak akan bisa eksis juga, ya, tidak akan bisa kuat, ya, tanpa diatur oleh agama. Ya. Contohnya apa? Kalau pemerintahannya zalim, bisa nggak negara itu bagus? Ya, kacau. Nah, Islam mengatur masalah kezaliman. Islam memerangi kezaliman. Agama memerangi kezaliman. Maka yang jadi pemimpin, dia tidak boleh zalim. Nah, ini jadi saling memerlukan antara agama dan negara. Agama, orang banyak dakwah segala macam, tapi negaranya tidak melindungi pendakwahnya. Bahaya. Negara tidak mengatur undang-undang tentang masalah keagamaan, bahaya. Negara tidak menjamin ya masyarakat untuk bebas beribadah, bahaya. Bisa hilang agama. Maka agama dan negara ini merupakan simbiotik, ya, saling memerlukan. Ini yang dianut oleh Imam Al-Mawardi, ya. Ini. Apa kata beliau? Ya, bahwa kepemimpinan negara merupakan instrumen alat untuk meneruskan ilusi kenabian guna untuk memelihara negara dan mengatur dunia. Itu agama. Nah, terus lagi dalam konsep Al-Mawardi juga, pemeliharaan agama dan mengatur dunia ataupun negara merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda. Ya. Urusan negara dan urusan agama itu aktivitas yang berbeda. Namun keduanya merupakan dimensi dari misi kenabian. Ya. Ini, contohnya apa? Kayak Rasulullah ya, berdakwah menyebarkan Islam, tapi beliau juga jadi pemimpin. Ya, ini. Sesuatu yang berbeda ya ini, tapi itu prinsip dari misi kenabian ya. Oke ya. Contohnya kayak tadi zaman Rasul ya, Rasulullah juga pemimpin agama, tapi beliau juga jadi pemimpin negara ya. Bahkan di situ tidak hanya Islam saja, ya, ada agama yang lainnya ini. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah paradigma sekularistik ya. Sekularistik nanti memisahkan antara agama dan negara. Ini sangat bahaya ya. Ini contohnya kayak tadi ya. Kalau agama tanpa negara ya enggak hilang agama ya. Negara tanpa agama ambruk, semuanya saling menzolimi ya. Tidak ada lagi unsur kejujuran ya. Tidak ada lagi unsur keadilan. Nah, ini bahaya. Nah, bagaimana dengan negara Indonesia? Ini negara Indonesia ya, ini asasnya adalah Pancasila. Tapi di Pancasila itu mengandung unsur-unsur keislaman. Makanya kata Anies Baswedan ya, ini kita tidak harus menerapkan negara Islam, tapi unsur-unsur keislaman itu yang akan mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan. Dan juga Mahfud MD kemarin kan sudah kita bahas, menjelaskan negara Indonesia ini bukan negara Islam, tapi negara yang Islami. Artinya nilai-nilai keislaman itu diterapkan dalam kebijakan negara, ya, dalam falsafah Pancasila. Nah, kayak pertama kan Pancasila Ketuhanan yang Maha Esa, ya, mengakui adanya Tuhan, ya, ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, adil dan beradab, ya. Persatuan Indonesia harus bersatu, ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, musyawarah, ya. Terus lagi apa yang keadilan sosial, keadilan umum, ya, semuanya harus adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini kan
semuanya memiliki unsur-unsur Islami ya. Jadi teman-teman, tegasnya Islam menerima sistem atau bentuk apapun yang ditetapkan oleh manusia sesuai dengan kebutuhan dan penerimaan masing-masing negara. Ya, negara itu nggak harus demokratis sistemnya demokratis atau monarki atau parlementer, terserah itu. Tapi semuanya harus menganut atau mengambil unsur-unsur keislaman, unsur-unsur agama. Ya. Apa unsur agama? Ya keadilan, memberantas kezaliman, kejujuran, dan sebagainya. Oke, mungkin ada lagi nggak ya di sini? Sudah cukup ya sampai di sini ya. Uh, Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti kita di jam kuliah ya, diskusi di sana. Aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.